Golkar menjadi partai kedua perolehan kursi di pemilihan 2024. Di sisi lain, Golkar menjadi nomor satu di koalisi Prabowo Gibran yang sudah jelas masuk ke pemerintahan. Nah, kemarin diisukan Pak Jokowi bakal menjadi ketum Golkar. Meski cuma isu-isu saja, ini ada pendapat dari kader Golkar Idrus Marham yang seakan-akan menjelaskan bagaimana kedepannya Pak Jokowi apakah bakal memimpin Golkar atau tidak. Mari simak videonya. Lalu peran yang kita lakukan mau di luar atau di dalam itu masalah pilihan strategi. Ini masalah pilihan strategi, Mas Aldi. Nah, kalau kita bicara tentang strategi, berarti kita bicara efektif atau tidak efektif. Saya masuk koalisi karena saya menganggap ada di dalam koalisi efektif dalam melakukan peran-peran politik sebagai pengabdian kepada bangsa. Ada juga memilih di luar. Saya di luar itu lebih efektif perasaannya kalau tapi ini udah hampir semua masuk ke dalam hampir semua, dan karena itu secara faktual hari ini insya Allah masuk kan sudah Nasdem, kemudian ada PKB, dan kemungkinan P3 juga sudah mendukung. Bahkan kalau misalkan nanti permohonan gugatannya di Mahkamah Konstitusi dipenuhi dan bisa masuk menambah kosong 0, sekian itu ya. Sekian ini 0,3 kalau nggak salah Mas Aldi. Terpenuhi kan juga masuk. Nah, bagi kita itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena nah, ini tanggapan dari kader Golkar bahwa nanti Nasdem dan PKB masuk ke kabinet Pak Prabowo tidak ada masalah. Mereka teman-teman kita semua juga. Tapi tidak ada perhatian khusus terhadap berkembangnya demokrasi ke depan nanti, Bang. Nanti eksekutif terlalu padat, ya kan, parlemen kehilangan fungsinya. Nah, tetap itu yang saya katakan tadi. Jadi masuknya ke dalam itu tidak menghilangkan sikap kritis. Itulah namanya politik gagasan. Politik gagasan itu meliputi nilai dan sikap kritis itu. Jadi tidak bisa. Dan ini saya sudah buktikan. Jadi bagaimana ketika sama-sama tahun 2014 itu di dalam rapat kita ini saling ada kritis juga, dan saya punya keyakinan meskipun di dalam, tetapi yang tidak boleh hilang adalah bagaimana perdebatan konseptual, dan di dalam perdebatan konseptual dalam rangka merumuskan program untuk rakyat ada nilai-nilai kritis di situ. Jadi perdebatan nanti di komisi-komisi akan tetap berjalan, fungsi tetap pasti harus itu tidak bisa, dan itulah yang saya katakan tadi, demokratisasi internal ini harus kita kembangkan, tidak bisa tidak. Jadi meskipun gabung ke dalam koalisi pemerintahan, Nasdem dan PKB masih bisa kritis selayaknya oposisi. Nah, PDIP apakah tergiur masuk atau tidak? Ya, sebab ini merupakan kebutuhan. Produktivitas itu sangat tergantung pada itu. Presiden Jokowi siap jika diminta untuk memberi saran dalam penyusunan menteri, penyusunan formasi di kabinet Prabowo Gibran. Menurut Presiden tidak ada salahnya jika diminta, ya kan? Beda halnya dengan ikut campur, ya kan? Tanpa ada permintaan dia mengintervensi. Golkar sepertinya paling tidak keberatan ya dengan ikut campur Jokowi ke dalam urusan. Jadi saya kira begini. Jadi kalau saya Pak Prabowo itu bukan hanya itu, bahkan juga mengikuti. Bahkan dari akurat top ini memberikan gagasan-gagasan juga pasti juga didengar. So itu adalah masukan dari rakyat. Ya, demokrasi adalah secara sungguh-sungguh memperhatikan, apalagi misalkan ada itu yang Pak Jokowi misalkan sebagai presiden ke-7 dan memberikan saran dan lain-lain sebagainya, apalagi secara idealis, konseptual, dan bahkan sebagai sebuah strategi kemarin ini Pak Prabowo sudah membuat sebuah pernyataan politik bahwa akan melanjutkan dan menyempurnakannya. Apa yang dilanjutkan? Ide gagasan. Apa yang dilanjutkan? Program. Apa yang dilanjutkan? Strategi. Kan di situ. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan itu, kalau misalkan Pak Jokowi memberikan saran, ya saya kira justru sebagai sebuah jaminan bahwa yang mau dilanjutkan ini adalah begini. Sebab antara program dengan pelaksana itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa juga programnya begini, baru pelaksananya nggak jelas, kan bagaimana? Ini juga tidak bisa jalan. Itu gagasan itu Pak Presiden Jokowi untuk masuk memberikan saran itu linear nggak dengan harapan Partai Golkar dengan
tadi Bang Among bilang dengan kompetensi, dengan bahkan sebenarnya begitu, Mas. Dan saya punya keyakinan ya. Jadi ini kan ada idenya Pak Prabowo lagi nih yang bagus itu. Ada presidensial klub itu ya. Itu bentuknya WhatsApp grup atau apa tuh Bang? Nggak tahu ini, tetapi ini kan ada ide dan Nanti ada yang live lagi. dan ini kan apa? Jadi presidential club ini kan mesti sinyal, artinya bahwa Pak Prabowo ini bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang pembangunan untuk Indonesia, untuk upaya untuk mengisi kemerdekaan, ini kan berkesinambungan sejak dari awal. Dari Bung Karno, kemudian Pak Soeharto, Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, ya kemudian SBY, kemudian masuk pada Pak Jokowi. Baru sekarang yang ke-8 adalah ini kan satu kesatuan, kesinambungan. Nah, karena itu saya setuju tadi bilang sama Mas Aldi bahwa penyebutan orang-orang yang pernah memimpin kita sebut presiden pertama, kedua, ketiga, bukan mantan. Supaya ada suasana kebatinan, tidak lepas daripada tanggung jawab. Jangan bahwa setelah menjabat presiden seakan-akan sudah putus, apalagi dari partai yang berbeda, itu tidak boleh dilihat begitu. Berarti Pak Prabowo berhak juga untuk nanti meminta saran tentang susunan kabinet ke Bu Megawati misalnya. Ya, jadi meminta Pak SBY misalnya. Bukan, tetapi kan tentu bicara tentang pikiran. Tentu mungkin bayangan saya tidak bicara tentang siapa-siapa yang masuk. Siapa orang tidak, tetapi bagaimana format, bagaimana ini, dan tentu nanti akan bicara secara konseptual, bicara tentang format. Berarti presiden klub itu bukan untuk membicarakan siapa dari Anda orang-orang yang mau masuk. Tidak bisa begitu. Itu tentang gagasan. Tapi ini lebih pada gagasan, lebih pada konsep, dan yang paling pokok lagi, pendidikan politik bagi bangsa ini. Bahwa semua orang-orang yang pernah memimpin bangsa ini ya janganlah, mesti satu kesatuan. Kenapa jadi polemik sekarang menurut Bang Idrus? Nah, apa ada masalah berarti sebelum-sebelumnya komunikasi antar persoalannya karena kita persoalannya karena kita tidak terlibat dalam perdebatan konseptual, tapi kita dalam suasana olah mengolah. Ya maaf nih, Mas Aldi. Kita olah mengolah. Mari kita bicara konsep dong. Tidak ada saja diolah. Apalagi ada pintu masuk. Semakin ada masalah, semakin bisa diolah. Semakin bisa diolah. Nah, saya ingin ada begitu, mari kita lihat dalam perspektif konsepsional. Konsep, gagasan, kenapa? Nah, ada banyak hal dari presidensial klub itu. Suasana kebatinan. Kalau mereka satu, ini kan pendidikan politik bagi anak-anak kita. Wah, hebatnya Indonesia ini. Ya, semua yang pernah memimpin bangsa ini, meskipun dari berbeda partai, tapi ketika bicara tentang bangsa, dalam satu kesatuan ada IG. Nah, kemudian yang kedua adalah cara pandang kita bahwa sebenarnya pembangunan yang kita lakukan ini adalah berkelanjutan, tidak terpisah-pisah, karena semuanya mengisi kemerdekaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Tapi menurut partai Golkar sendiri, menurut Bang Idrus lah, ini akan mudah direalisasikan nggak? Apa ini cuma utopia aja? Persoalannya itu yang saya katakan tadi, ini masalah dulu harus ada kesamaan, niatnya sama. Harus niat sama, bahwa ini loh, untuk Indonesia untuk Indonesia ini ke depan ini seperti apa, dan kita ini punya tanggung jawab meskipun sudah tidak memimpin, masih tetap punya tanggung jawab. Dan tentu nanti ada peran sosial politik yang bisa dilakukan ke depan. Contohnya misalkan kan kita jujur aja lah Mas Aldi, setiap presiden itu kan punya ciri karakter yang beda-beda, dan punya komunikasi keluar ke dalam juga beda-beda. Ibu Mega misalkan ketika pimpin negeri ini kan hubungan luarnya kan mana yang paling akrab, pimpinan negara mana. Berbeda dengan SBY. Berbeda dengan Jokowi, apalagi nanti dengan misalkan Pak Prabowo. Nah, tentu ini nanti mempermudah semua komunikasi itu, sehingga dengan demikian negara itu melihat, oh, ini antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini ada kesinambungan ini. Berarti negara-negara yang ada secara tidak langsung juga memberikan respon positif. Tapi begini Bang Idrus, di tengah isu presidensial klub itu muncul, ini dari petinggi Partai Golkar juga, tokoh juga Partai Golkar, Pak Luhut. Jangan ajak orang toksik masuk ke dalam pemerintahan. Ini kita jadi mengira-ngira, ini maksudnya apa nih? Ada kaitannya nggak ini Bang? Jadi toksik itu kan sebenarnya dia yang punya bahasa gampangannya kan, artinya itu kan yang nggak ada masalah. Ini maksudnya apa sih? Jadi saya kira memang kan begini nih, Pak Prabowo mengembangkan politik gagasan. Pertama tadi ini ada satu kesatuan. Kemudian ada politik gagasan, mengedepankan pikiran dan gagasan dan lain-lain sebagainya. Untuk melaksanakan ini harus melibatkan orang-orang hebat.
Nah, oleh karena itu maka saya kira tidak ada masalah kan disebutkan seperti itu, bahwa janganlah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin ambil bahasa positifnya, ya pilihlah orang-orang yang berkompeten, yang tidak ada masalah, dilihat dari sisi apapun, sehingga tidak nanti akan melahirkan yang kontraproduktif. Kan sebenarnya kan kalau kita ingin seperti itu, sehingga dengan demikian ada jaminan. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan langkah Pak Prabowo melakukan komunikasi politik dengan semua pihak. Kan melakukan komunikasi tidak berarti masuk. Oke. Kan kita bicara ini kan kabinet. Kan orang ini kan konteksnya bicara kabinet. Jangan masuk kepada orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang tidak punya kompetensi. Iya, iya. Kan ini kan semua harus kita seperti Itu sebenarnya intisari dari pendapatnya Pak Luhut itu ya. Iya, jadi dan saya kira ya silakan aja. Cuman nanti ini yang jadi persoalan Mas Aldi. Jadi intinya dari pernyataan Pak Luhut itu, jangan mengajak orang yang tidak kompeten untuk menjadi menteri atau susunan kabinet Pak Prabowo. Nah, soal dari partai mana saja ya terserah Pak Prabowo. Karena muncul ahli tafsir. Nah, ketika kan ada konteks semua itu, bukan ketika ahli tafsir Pak Saldi dikaitkan dengan orang. Ya, ya. Nah, ini yang menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu memang ya hal-hal seperti ini nggak usah ditafsirkan macam-macam, tetapi bahan bagi Pak Prabowo untuk mencoba melihat, karena Pak Prabowo ingin agar supaya gagasannya, politik gagasan itu yang diwujudkan dalam bentuk program-program yang secara konsisten menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional tadi itu. Selanjutnya Bang Idrus, di tengah membengkaknya jumlah kekuatan partai di dalam koalisi pemerintahan, masuk Nasdem, masuk PKB, P3 mungkin masuk PKS juga, ya mungkin menunggu nanti. Itu dipercaya akan berdampak juga ya pada jumlah kementerian nanti. Ini yang kita dengar isunya 40 menteri, 40 kementerian. 40. Itu akan penambahan. Ya, sekarang kan 34. Dan akan lumayan banyak ya. Membuat yang dikhawatirkan kan ini nanti tumpang tindih, komunikasinya tidak efektif, terlalu berat ya, obesitas istilahnya bagi kita obesitas itu jadi penyakit ini Pak. Jadi ini terlalu besar, terlalu gemuk, komunikasinya nggak efektif, tumpang tindih, tupoksi, koordinasinya juga nanti ya 34 aja kita melihat kesulitan koordinasi di antara kementerian-kementerian. Jadi gini Mas Aldi, sekali lagi saya ingin katakan, mari kita awali dengan positive thinking. Jangan belum apa-apa sudah curiga. Jangan belum apa-apa sudah pikirannya negatif. Bahkan yang muncul sekarang ini bahwa dengan adanya ide itu adalah untuk menampung. Saya bilang memangnya itu tempat penampungan. Ini bukan tempat penampungan. Bagi orang yang menganggap ini tempat penampungan itu sangat tidak realistis. Nah, mari kita lihat dalam perspektif konseptual. Ada berbagai macam narasi yang bisa menjelaskan itu. Ya, pertama, ini berarti kan ada dua hal di sini Mas Aldi. Pertama masalah konseptual, yang kedua masalah strategi pelaksanaannya. Iya, teknisnya nanti. Iya, tes. Nah, yang pertama masalah konseptual, bahwa yang namanya menteri, saya pernah menteri. Menteri itu perlu fokus satu bidang. Jangan di suatu kementerian ada ini, ada ini, ada ini. Sekarang misalkan ada lingkungan hidup, ada kehutanan, ada apa lagi di situ. Ini ada desa, transmigrasi, ada misalkan kalau dipisah misalkan ada lingkungan hidup sendiri. Karena lingkungan hidup tidak semata-mata dari kehutanan kan. Misalkan kenapa kok apa alasannya dikaitkan gitu loh. Itu misalkan. Jadi biarlah yang ngurusin lingkungan hidup, kementerian tersendiri biar lebih fokus. Sehingga dengan demikian menterinya ini bisa lebih produktif. Dan juga ahli lingkungan hidup belum tentu juga memahami masalah kehutanan. Itu misalkan contoh-contoh aja misalkan secara konseptual begitu. Jadi ini adalah biar fokus dan lain-lain sebagainya. Seperti Kementerian Keuangan ada Badan Penerimaan Negara nanti. Jadi misalkan jadi tetap di satu kesatuan. Nah nanti sehingga dengan demikian operasionalisasinya ke bawah juga semakin terarah. Jadi ini bukan karena memang ada situasi di mana jumlah karena itu semakin banyak nih Mas Aldi, karena ini kan waktunya masih 5 bulan. Ada baiknya memang dalam waktu 5 bulan ini dijadikan sebagai sebuah momentum untuk melakukan penataan penggunaan nomenklatur kementerian sehingga tidak setiap periode itu diubah sesuai dengan kebutuhan.
Jadi nomenklaturnya seperti apa gitu loh. Jangan setelah itu nanti dilihat dari orangnya yang mau masuk di situ, wah ada kaitan dengan ini, ada kaitan ini, diberilah nama sesuai dengan apa orang. Jadi tidak sekarang ini momentum untuk menentukan format ideal. Oh, jadi dibakukan. Iya, undang-undangnya kan udah ada memang. Ya, 34. Iya, 34. Karena itu kalau misalkan nanti ini jadi, maka undang-undang harus direvisi. Ya, dan itu akan dipakai terus seterusnya. Iya, itu Pak. Nah, sama dengan kemarin juga dipakai. Tetapi kan ini ke depan ini, misalkan 40. Misalnya 40. Alasannya kan biar lebih fokus, lebih cepat, biar lebih ini dan lain-lain sebagainya. Karena kita perlu lari ini. Dan untuk lari itu kan jangan kementeriannya jangan gemuk, tapi kalau banyak fokus itu tidak ada masalah dan dikelola oleh orang-orang yang profesional. Jadi itu. Nah, gimana menurut kalian kalau kementeriannya menjadi 40, tetapi dituntut fokus dan lebih cepat memajukan Indonesia? Ya, kalau menurut saya nggak salah sih, tapi tergantung nanti hasilnya gimana. Fokusnya lebih fokus. Lebih fokus. Oke. Nah, bukan penampungan. Nah, ini kan belum apa-apa sudah dianggap menampung. Penampungan tuh karena kesannya merendahkan banget. Iya, merendahkan banget dan karena selalu dasarnya bagi-bagi kursi. Iya. Maka mari kita sudah menggunakan konsep-konsep yang lebih soft, yang lebih positif. Jangan belum apa-apa sudah mendiskreditkan, idenya bagus. Nah, ada, maaf nih Mas Aldi, karena saya mantan ketua pemuda masjid. Ya, ada dalam Al-Quran itu dikatakan jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat kau berbuat tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu ala qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat kau tidak adil. Sehingga karena kau tidak bukti ketidakadilan apa-apa kau respon secara negatif. Belum apa-apa kau sudah justifikasi. Belum apa-apa kau sudah beri penilaian. Ini tidak adil. Iya, iya. Oke. Nah, ini mari kita cobalah sama-sama. Ini negara Pak Prabowo sudah memulai ngajak semua, ayo. Ya, siap. Tetapi kita satu di sini supaya produktif untuk rakyat, kita harus melaksanakan politik gagasan. Nah, bagian daripada politik gagasan itu adalah perdebatan konseptual. Di dalam perdebatan konseptual itu ada nilai-nilai kritis yang harus kita kembangkan. Meskipun satu rumah juga harus kritis. Kan ada prinsip, Mas Aldi. Teman yang baik adalah teman yang mampu dan ada keberanian menunjukkan kelemahan-kelemahan temannya. Bukan muji terus, mantap terus. Padahal sudah ke laut masih mantap. Itu juga tidak boleh. Oke. Harus ada sikap kritis yang ditumbuhkan untuk memicu dan memacu lahirnya pemikiran-pemikiran cerdas untuk merumuskan program. Bang Idrus, masih terkait dengan kabinet. Dari Golkar siapa aja namanya? Mungkin sudah ada sekarang. Aduh, itu biarlah ketua umum Mas Ardi. Saya tidak ada. Saya di situ hanya di pembina pemenangan pemilu. Jadi kalau saya masuk dalam wilayah itu ya biarlah nanti. Ada nama Bahlil kami dengar, ada nama Pak Erlangga pasti juga sudah masuk. Pokoknya biarlah ketua umum ya. Biar Pak Agus Gumiwang. Sekali lagi biar ketua umum. Mas Dito. Nah, ya itu sudah pasti. Nah, itu silakan nama-nama itu muncul silakan, tetapi ujung-ujungnya kembali kepada ketua umum untuk menentukan. Jadi tentu, nama itu dari ketua umum yang menyetorkan itu pasti ya? Pasti dong. Yang tanda tangan itu ketua umum. 5 nama berarti yang diserahkan bisa 15 gitu. Jadi jangan lagi-lagi Mas, jangan kan diseleksi kan nanti kan oleh Pak. Siapa tahu lebih karena ada pertimbangan lain. Iya. Jangan dipatok 5 karena memang belum ada patokan. Iya. Oke. Ya mungkin 15 sih. Enggak, itu yang saya katakan tadi. Pertimbangan-pertimbangan Pak Prabowo di dalam melakukan dan melaksanakan hak prerogatifnya itu pasti. Ada pertimbangan-pertimbangan rasional, yang proporsional dan profesionalitas. Dan profesionalitas kan di situ salah satu unsurnya adalah ada kompetensi orang supaya produktif. Ya. Isu selanjutnya, Bang. Presiden Jokowi tinggal menunggu resminya saja masuk ke Partai Golkar. Nah, itu pernyataan. Gimana nih, Bang Idrus? Itu pernyataan Ketua Umum beberapa kali Pak Bung Airlangga Hartarto bahwa ini kenapa? Karena begini. Jadi pernyataan itu juga bukan tanpa alasan. Ini udah dibahas belum di internal? Kita mau ada kedatangan anggota baru. Dia adalah Presiden Jokowi. Kan sudah datang kan terus. Jadi begini. Pernyataan Bung Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum itu bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena selama ini itu pertama bahwa suasana kebatinannya dekat.
Kemudian yang kedua adalah komunikasi politiknya juga lancar, produktif. Ada apa bicara. Kemudian secara fisik kunjungannya Pak Jokowi ke Golkar juga hampir tidak ada acara pasti diikuti. Semua kan diikuti dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga dalam beberapa hal ya ada yang menilai gimmick atau tidak. Pak Jokowi juga sudah memakai yang kuning-kuning, dasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu secara formal mungkin partai yang secara resmi memberikan dukungan melalui rapat pimpinan nasional terhadap pencalonan Mas Gibran adalah Golkar. Dan diserahkan di dalam acara resmi. Nah, jadi 6-7 alasan ini lalu kemudian Ketua Umum mengatakan ya Pak melihat dari ini interpretasinya Golkar sendiri berarti. Iya. Nah, begitu banyaknya kedekatan Pak Jokowi dengan Golkar, dari gimmick-gimmick seperti dasi tadi dan Gibran yang maju Pilpres kemarin diusung langsung oleh Golkar, itu menandakan bahwa dari Ketua Umum Pak Erlangga menyatakan Pak Jokowi adalah Golkar. Nah, setelah itu apakah Pak Jokowi juga bisa menjadi Ketua Umum Golkar? Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Bukan. Nah, karena itu kan. Jadi kalau begini kan ditanya. Ya kalau begini kan Jokowi, Pak Mas Gibran, ini kan sama dengan sudah keluarga dilihat dari si perilaku-perilaku ini. Apalagi Golkar adalah partai terbuka. Jadi yakin nggak akan bertepuk sebelah tangan nih ajakan untuk masuk ke dalam partai? Ini kan namanya seperti itu kan menjelaskan dari fakta-fakta yang ada. Dengan adanya 6-7 fakta ini, Ketua Umum mengatakan Pak Jokowi dengan Mas Gibran sama dengan keluarga. Jadi artinya kalau mau masuk Golkar tinggal tidak ada masalah karena sudah keluarga, suasana kebatinan sudah nyambung dan nggak ada masalah di internal. Nggak ada masalah loh, nggak ada masalah partai Golkar partai terbuka, masalah di inklusif. Jadi bukan milik seseorang, bukan milik keluarga, bukan milik pemegang saham. Di Golkar itu nggak ada pemegang saham, go public Mas Aldi. Jadi hari ini pun ini pimpinan Akurat Tok ini udah kita ayo. Jadi ini tidak ada masalah karena memang Partai Golkar itu partai terbuka, dalam bahasa perusahaan adalah go public, dan di situ sahamnya tidak ada masalah, tidak ada bahwa ini adalah pemegang saham penuh, tidak ada. Nah, memang udah menyiapkan posisi apa buat Pak Jokowi jika memang nanti bergabung? Nah, tentu itu nanti ini kan presiden loh yang akan masuk. Kan Pak Erlangga juga sudah membuat pernyataan. Kalau seandainya nanti pada gilirannya setelah ini Mas Aldi ini mesti diingat ini, setelah tidak ada masalah lagi dengan partai lain, itu nggak ada masalah. Dan kata Bung Erlangga, ya tentu Pak Jokowi sebagai orang yang punya legitimasi, ya pemimpin dan punya legalitas dan lain-lain sebagainya, tentu ya posisi-posisi kan terhormat banyak di Golkar itu. Kira-kira apa, Bang? Ya banyak kan. Dewan apa lagi yang mau dibikin? Dewan Pertimbangan yang ada di Golkar itu mulai ada namanya Dewan Kehormatan, ada Dewan Penasehat, ada Dewan Pembina, ada Dewan Pakar, ada Dewan Etik, kemudian juga ada Ketua Umum di Eksekutif dan lain-lain. Ini kan semua nanti tergantung pada komunikasi politik yang berorientasi, Mas Aldi, membesarkan Golkar. Jadi bukan menguasai Golkar. Pak Jokowi ketika masuk itu adalah kader Partai Golkar yang fungsinya tugasnya membesarkan partai nanti. Kan ada bahasa lagi kemarin begini, setelah memang ini kan jadi dinamikanya nih Mas Aldi. Loh bagaimana Pak Jokowi membesarkan Golkar? Loh belum masuk aja sudah membesarkan Golkar. Pemilu 2024 kemarin, semua mengakui kalau mau jujur, termasuk lembaga-lembaga survei, bahwa betapa besar peranan Pak Jokowi untuk menaikkan kursi Partai Golkar dari 85 menjadi 105, katakanlah atau 102, berarti tambah berapa? Lebih dari 10. Ini belum masuk berarti saja. Jokowi efek. Iya, itu aja. Belum masuk saja sudah membesarkan. Apalagi kalau sudah di dalam. Nah, itu logika. Ya namanya kan dinamika, Mas Aldi. Jadi ini Pak Jokowinya aja, Pak Mas Gibran juga ikut nih. Nah, ini sama sekeluarga-keluarganya. Bukan. Nah, ini juga. Jadi ini kan semua selalu itu lagi tadi bahwa nanti ada nepotisme, ada apa, dan hampir semua orang kan dulu Golkar itu kan juga dibangun
ada sesumur, ada sekasur, ada apa. Tapi sekarang kan agak ngawur malah. Bapaknya partai A, istrinya partai B, kemudian anaknya partai apa dan lain. Ini juga jadi persoalan sebenarnya. Kalau kita dulu Golkar ada sekasur, berarti Mas Aldi punya istri sama-sama partai dong. Jangan sampai nanti misalkan tidurnya saling membelakangi hanya karena masalah pilihan politik. Itu mengganggu keharmonisan dan suasana kebatinan. Nah, hubungan kalau sudah terganggu suasana kebatinan ini tidak ada kehangatan. Padahal kita dalam kehidupan keluarga perlu kehangatan. Kalau kita perlu kehangatan berarti suasana kebatinan sebagai hal yang fundamental dalam kehidupan itu penting. Nah, ini sekarang kan coba di mana-mana apa itu sehat? Pertanyaan saya, apa itu sehat atau tidak? Lalu kan ada legitimasi, ya demokrasi begitulah. Apa demokrasi seperti itu yang kita inginkan? Pada saat yang sama justru ini kok sama-sama di situ dianggap diekspos sedemikian rupa bahwa ini nepotisme. Pertanyaan saya Mas Aldi, coba ini Akurat Talk ini harus mengidentifikasi. Coba membuat suatu list. Berapa calon-calon DPR yang ada di sini, bapaknya di pimpinan partai, anaknya berapa, lalu istrinya apa, calon. Yang paling aneh adalah di satu dapil. Nah, kenapa itu tidak menjadi sorotan? Dan ini mestinya menjadi pembahasan ketika kita ingin bagaimana format kehidupan demokrasi Republik Indonesia ke depan, kaitannya dengan nepotisme, kaitannya dengan kolutif, dengan nepotisme dan lain-lain. Jadi ini kan coba berapa? Sangat banyak. Nah, kenapa hanya Pak Jokowi yang jadi sasaran? Lagi-lagi jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat engkau berbuat tidak adil. Itu Mas Aldi. Dapat poinnya. Bang Idrus terakhir terkait pilkada. Persiapannya sudah bergulir dong, udah pertemuan-pertemuan dengan nama-nama kandidat, ya kan. Ada yang sudah megang surat tugas. Surat tugasnya mungkin ada 2 surat tugas satu orang, ya kan. Untuk wali kota, untuk gubernur ya. Ini terutama untuk Jakarta nih, Bang. Jakarta, Jawa Barat ini kan seksi banget. Jawa Timur, Sumatera Utara ini nama-nama yang di publik akan jadi top of mind, ya kan. Golkar sudah menemukan nama yang berpotensi besar untuk diusung. Jadi Mas Aldi begini, Golkar ini adalah partai modern karena itu bekerja dengan sistem. Dan persiapan pilkada kemarin ini kita sudah dalam strategi kita sudah bagian daripada strategi dengan pileg pilpres kemarin. Dan karena itu sebelumnya Ketua Umum sudah mengambil kebijakan. Jadi di beberapa daerah sudah ada penugasan. Penugasan untuk di daerah-daerah itu. Artinya sambil untuk membantu bagaimana peningkatan perolehan suara Partai Golkar di pileg, juga dalam rangka sosialisasi diri dalam rangka untuk menghadapi pilkada. Dan karena itu sebelum pileg, pilpres itu sudah ada penugasan-penugasan. Ditulis siapa ini sudah surat tugas sudah dipegang, Bang. Sudah dipegang. Misalkan ketika itu untuk Banten, Airin sudah. Artinya kan sudah. Sekaligus juga untuk mengukur ya mengukur elektoral itu juga dari strategi. Nah, setelah itu ada evaluasi kan. Nah, begitu evaluasi misalkan di Jakarta misalkan muncul paling tidak ada 2-3 nama. Muncul Ridwan Kamil, muncul Erwin Aksa, muncul si Bang Zaki Zaki sebagai ketuanya dan juga menteri yang lain-lain kan. Bahkan juga ada mengatakan kenapa Airin jadi Banten di sini aja. Ini kan demikian pula. Lalu kemudian setelah itu nanti ada kajian. Kajian apa? Pemetaan pemilih. Lalu bagaimana kandidat ini sendiri? Misalkan Ridwan Kamil. Kan kalau kita ingin pilkada kan kita ingin menang. Bukan asal ikut. Karena itu kita bicara strategi. Saya katakan kalau kita bicara strategi, penempatan orang itu adalah bagian daripada strategi. Strategi apa? Untuk menang. Nah, kajian kita adalah dipasang di sini apa menang atau tidak. Dan itu ukurannya sudah dari pileg kemarin. Iya, mesti kita lihat. Misalkan di DKI Jakarta, Pak Ridwan Kamil, kemudian Erwin Aksa, kemudian ada Saudara Zaki, mungkin ada lagi. Yang dulu juga itu siapa bisa bertambah. Nah, mari kita lakukan kajian dan ini tentu melakukan kajian ini pemetaan kompetitor lawan dari partai-partai lain. Pemetaan basis pemilih. Saat ini belum ada komparasinya. Belum komparasi, baru kan misalkan teman-teman kita dari PDIP
Ya sudah diumumkan ada kemungkinan Kayak Sumatera Utara Menteri tuh. Sosial, ada kemungkinan Panglima TNI, Iya. apa Andika, kemudian ada kemungkinan siapa lagi, Untuk Jakarta itu. Ahok misalkan, ya. Jadi ini kan, nah ini kan baru perbandingan. Nah ini semua dibaca dan karena itu bagian dari strategi menentukan lebih awal kah atau terakhir. Tapi bisa juga menjadi gabungan kekuatan Ya bisa saja karena itu misalkan jadi wakilnya atau dan lain-lain sebagainya. dengan partai di luar Kim bisa jadi. Bisa saja semua. Karena kita kan ingin memenangkan pertarungan itu. Oke. Gitu Di loh. Sumatera Utara bagaimana, Bang? Yang Nah, di Bobby- Sumatera Utara ini kan memang masih ada dua kan di situ. Ada ketuanya sekarang ini dan ada saudara Bobby. Iya. Kemudian ini juga ada jadi perdebatan Mas Aldi. Saya ingin apa ya? Bang Ijek ya salah satunya. Bang Ijek dan dengan Bobby. ya. Bahkan ada juga yang lain-lain kan. Wah, itu. Nah, lalu kemudian Ijek gak ada masalah. Oke. Kenapa? Karena memang ketua Golkar. Kemudian yang agak jadi masalah adalah Bobby ada mempersoalkan kegolkarannya. Ah. Saya katakan orang yang tidak tahu DNA Bobby pasti mempermasalahkan. Maksudnya DNA gimana? DNA. Kalau kita ingin melihat historis dan dari sisi keluarga, Bobby itu DNA-nya adalah Golkar. Oke. Ya bapaknya dulu kan ada namanya itu bapak ada Dari Erwin, kekerabatannya ada, nih ya. ada Ero itu kan bapaknya. Kebetulan dulu PTPN ya, PTN Lampung bapak itu. Saya kebetulan ketika saya masih sekjen Golkar, saya kenal baik. Iya. Jadi saya bilang keliru kalau Bobby Diragukan ke Golkarannya. diragukan kegolkarannya. Diragukan ke PDIP-nya mungkin ya, Bang ya? Ah, jangan kita enggak. Nah, sudah terbongkar bahwa menantu Jokowi itu ternyata turunan dari Partai Golkar. Ya pantas saja Pak Jokowi bisa masuk nantinya dan menjadi ketua umum Golkar.